Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya Anda mahasiswa program Strata 1 Pendidikan Fisika, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini dimaksudkan untuk membantu Anda dalam memahami konsep atau pengertian dalam mempelajari buku materi pokok mata kuliah Praktikum Fisika 3 dengan kode mata kuliah PAFI 4445, serta membantu Anda dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Pada program kali ini akan membahas dan menyajikan beberapa kegiatan praktikum yang meliputi: pertama, percobaan 3 tentang penentuan percepatan gravitasi G setempat dengan bandul matematis yang terdapat pada modul 1 halaman 1.26 sampai dengan halaman 1.28. Kedua, percobaan 1 tentang menentukan tetapan gaya dari pegas yang terdapat pada modul 2 halaman 2.6 sampai dengan halaman 2.8. Dan ketiga, percobaan 2 tentang resonansi kolom udara yang terdapat pada modul 6 halaman 6.4 sampai dengan halaman 6.6. Nah saudara, setelah menyaksikan program ini diharapkan dapat memperjelas konsep, prinsip, serta hukum yang telah dipelajari dari buku materi pokok Anda. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita saksikan langkah kegiatan percobaan berikut. Langkah pertama, gantungkan beban atau pemberat seperti anak timbangan dengan mengikat ujung tali pada statif atau pada paku di dinding. Ambil panjang bandul L sekitar 100 cm, diukur dari pusat massa beban ke titik gantung tali. Catatlah panjang L dengan ketidakpastiannya pada lembar kerja 3 halaman 1.38. Langkah ketiga, tunggulah beberapa saat hingga bandul tampak berayun dengan beraturan dalam bidang datar, tidak berayun berkelok-kelok. Langkah keempat, tentukan waktu yang diperlukan untuk menempuh 20 ayunan dengan ketidakpastiannya. Catatlah waktu tersebut pada lembar pengamatan. Selama Anda mencatat hasil tersebut, bandul masih tetap berayun semakin tenang. Ukurlah sekali lagi waktu untuk 20 ayunan dengan ketidakpastiannya. Langkah kelima, ulangi langkah pertama sampai dengan langkah keempat dengan panjang tali yang berbeda, misalnya 80 cm. Catatlah semua hasil pengamatan pada lembar kegiatan halaman 1.38 sampai dengan halaman 1.40. Nah saudara mahasiswa, setelah semua data hasil pengamatan dan pengukuran dicatat pada lembar kerja 3, kemudian tentukan besarnya percepatan gravitasi dengan menggunakan rumus G sama dengan 4 kali V kuadrat kali L per T kuadrat. Setelah itu tentukan pula besarnya delta G atau ketidakpastian hasil pengukuran dari percepatan gravitasi tersebut.
saudara mahasiswa, tentunya Anda telah mengamati percobaan penentuan percepatan gravitasi G setempat, dan semoga Anda dapat memahaminya. Untuk percobaan selanjutnya adalah menentukan tetapan gaya dari pegas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita saksikan langkah kegiatan percobaan berikut. Langkah pertama, dengan neraca teknis atau neraca Ohaus, tentukan massa pegas, ember tempat beban atau penggantung beban, dan masing-masing keping beban. Catatlah hasil pengukuran tersebut pada lembar kerja 1 halaman 2.17. Langkah kedua, gantungkan pegas pada statif dan pada bagian bawah pegas gantungkan penggantung beban. Perhatikanlah gambar 2.3 pada halaman 2.6. Pegas dan amati apakah getaran dari pegas sudah cukup lambat untuk dapat dihitung dengan mudah. Jika getarannya masih terlalu cepat sehingga sukar untuk dihitung, tambahkan keping beban secukupnya hingga getarannya dapat dihitung dengan mudah. Anggaplah dalam hal ini massa penggantung beban dan massa keping beban tambahan sebagai massa ember kosong. Langkah keempat, dengan stopwatch, catatlah waktu yang diperlukan untuk melakukan 10 getaran atau 10 T pada waktu penggantung beban kosong atau tanpa beban. Langkah kelima, tambahkan 1 keping beban pada penggantung beban dan catat lagi waktunya untuk 10 getaran. Kemudian secara berturut-turut, tambahkan setiap kali 1 keping beban pada penggantung beban hingga akhirnya penggantung beban berisi 5 keping beban. Setiap kali menambahkan 1 keping beban, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10 getaran. Kemudian lakukanlah kebalikannya, yaitu catat lagi waktu untuk 10 getaran pada saat penggantung beban berisi 5 keping beban. Secara berturut-turut kemudian kurangilah beban pada penggantung beban setiap kali dengan 1 keping hingga akhirnya penggantung beban menjadi kosong kembali. Catatlah semua data hasil pengamatan yang Anda peroleh pada lembar kerja halaman 2.17 sampai dengan 2.18. Nah, saudara mahasiswa, setelah semua data hasil pengukuran dicatat dalam tabel, kemudian buatlah grafik hubungan T kuadrat sebagai fungsi MB dalam kertas milimeter, kemudian lampirkan dalam lembar kerja tersebut. Hubungan T kuadrat sebagai fungsi MB dirumuskan dalam T kuadrat sama dengan 4V kuadrat dikali MB ditambah ME ditambah FMP per K. Jadi berdasarkan grafik hubungan T kuadrat sebagai fungsi MB tersebut dapat diperoleh konstanta pegasnya atau K.
Nah, saudara mahasiswa, setelah Anda menyaksikan percobaan tadi, tentunya Anda telah dapat memahami serta melaksanakan kegiatan percobaan menentukan tetapan gaya dari pegas. Untuk percobaan selanjutnya akan dibahas tentang resonansi kolom udara. Pada percobaan tentang resonansi kolom udara, yang perlu diperhatikan adalah kegiatan hendaknya dilakukan minimal oleh 3 orang, dengan tugas masing-masing adalah: pertama, mengatur sumber bunyi; kedua, mencatat posisi bunyi; dan ketiga, mengatur air tabung dan reservoir. Siapkan alat dan bahan yang sudah terangkai sedemikian rupa sehingga siap pakai. Keadaan reservoir kedudukannya lebih tinggi dari leher atau bibir tabung dan dalam keadaan kosong. Sekarang Anda dapat melakukan kegiatan dengan diawali memukul garpu tala dengan frekuensi tertentu menggunakan palu dari kayu. Kemudian, dekatkan garpu tala tersebut pada bibir kaca tabung resonansi. Pada saat garpu tala didekatkan dengan bibir tabung, pada saat itu pula reservoir diturunkan. Air pada tabung akan bergerak turun bersamaan dengan turunnya reservoir. Selanjutnya, pada posisi ini, pencatat posisi bunyi harus berkonsentrasi penuh, sebab bersamaan dengan turunnya air pada posisi tertentu akan terdengar bunyi yang cukup singkat. Jika bunyi yang pertama telah Anda dapatkan, teruskan dengan mengikuti turunnya air pada reservoir sampai mendapatkan bunyi yang kedua. Ulangi hasil yang Anda dapatkan minimal 5 kali untuk meyakinkan hasil pengamatan Anda untuk setiap sumber dengan frekuensi tertentu. Apakah sumber bunyi berasal dari garpu tala atau dari sumber suara? Percobaan resonansi kolom udara yang Anda lakukan memungkinkan hasil yang berbeda jika dilakukan di tempat yang berbeda. Hal ini karena pengaruh suhu udara yang berdampak langsung pada kecepatan bunyi di udara.
Nah, saudara mahasiswa, ketiga kegiatan praktikum yang sudah Anda saksikan tadi merupakan sebagian kecil dari kegiatan praktikum yang ada. Kami berharap dapat menambah pemahaman, keterampilan, serta kemampuan Anda dalam melakukan kegiatan praktikum Fisika 3 lainnya. Demikianlah program video penuntun buku materi pokok mata kuliah Praktikum Fisika 3 dengan kode mata kuliah PAVI 4445 kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa.